A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang menyaksikan, semoga kita semua selalu sehat walafiat, selalu diberikan murah rezeki kita semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita saksikan, mari kita dengarkan baik-baik, yang mana saya akan membincang tentang masalah rizki. Jadi rizki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditentukan. Bahkan binatang yang melata pun telah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak ada sesuatu yang melata di bumi ini kecuali tertanggung oleh Allah rizkinya. Dan dia Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertera di kitab yang jelas. Hadirin saudara-saudara semuanya, pendengar rahimakumullah. Rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan dari kita semua sekalian bahaya yang jelas, baik itu bahaya yang jelas maupun bahaya yang sama-sama. Sebelum kita memperpanjangkan lebarkan masalah tentang rizki, mari kita simakkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, La salata liman lam yusalli alaih. Tiada salat bagi orang yang tidak membaca salawat untuk saya. Maksudnya, menurut Ibnu Qassar menjelaskan bahwa artinya tidaklah salatnya itu sempurna, atau bagi orang yang belum pernah membaca salawat untuk saya meskipun satu kali selama hidupnya. Baik saudara-saudaraku, teman-teman yang menyaksikan ini semua, mari kita simak baik-baik tentang masalah rizki. Kata Asy-Syekhul Ustadz Imam Ahmad, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah menikah seorang perempuan dan membawanya ke rumahnya, kemudian menyelenggarakan suatu walimah atau resepsi serta mengumpulkan para sahabatnya di rumah. Adapun hidangan yang tersedia hanya sedikit ketika itu, sehingga mereka sama menjilati makanan itu, yang kebetulan makanan itu terlalu cair lunak karena memang gandumnya hanya sedikit. Maka mereka berbincang-bincang, sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat ketika itu. Saudara-saudaraku dan saudariku dan semua yang menyaksikan ini, ketika selesai sholat, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbincang-bincang tentang apakah kamu sekalian ini? Maka menjawab tentang rizki. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, maukah kamu sekalian mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Jibril kepada saya? Lalu mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah, jawaban mereka. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Jibril telah memberitahu kepada saya bahwa saudara Sulaiman mengerjakan salat di tepi laut, dan dia melihat seekor semut berjalan, sedang di mulutnya terdapat selembar daun yang masih hijau, dan dia berteriak-teriak di tepi pantai itu. Maka datanglah seekor katak dan membawanya di punggung, kemudian berselam ke dalam laut. Sesungguhnya sesaat semut pun timbul merapung di atas air dan datang kepada Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi? Kata Nabi Sulaiman, ceritakan apa yang terjadi kepadaku. Kata semut, di dasar laut ini terdapat suatu batu besar yang tuli
Dan di dalam batu besar itu terdapat seekor ulat yang rizkinya telah diberikan oleh Allah dengan perantaraan saya. Masya Allah. Saudara-saudaraku, selanjutnya maka setiap hari saya datang 2 kali dengan membawa apa-apa yang dirizkikan oleh Allah kepadanya. Di laut ini Allah telah menciptakan satu malaikat untuk saya berbentuk kata, dan dialah yang membawa saya dan berselam ke dalam laut ini, sehingga kata itu meletakkan saya di atas batu besar itu, dan batu pun pecah, terbuka sehingga ulat keluar dari batu itu, dan saya memberi makan kepadanya apa-apa yang saya bawa. Kemudian kata itu membawa saya lagi ke permukaan air, dan tiap-tiap selesai makan ulat itu mengucapkan subhanalladzi khalaqani wa fil bahri sayyarani wa lam yansani birizqi afayansa ummatu Muhammadin minar rahmah. Maha suci Allah yang telah menciptakan saya, dan di dalam laut Dia telah menjadikan saya hidup, serta tidak lupa pula akan rizki saya. Apakah umat Nabi Muhammad akan lupa terhadap rahmat Allah? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak lupa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berikan kepada kita semua. Saudara-saudaraku semuanya dan teman-teman semuanya yang menyaksikan ini semua, ingat kata Hatim Al-Asammi, tawakal itu ada 4 segi macam. 1. Tawakal kepada sama makhluk. 2. Tawakal kepada harta benda. 3. Tawakal kepada diri sendiri. 4. Tawakal kepada Tuhan. Simak baik-baik yang mana yang pertama, orang yang bertawakal kepada sama makhluk berkata, berpendirian selama si fulan itu masih, maka saya tidak akan susah. Orang kedua, orang yang tawakal kepada harta itu berkata, berpendirian selama hartaku masih banyak, maka tidak ada sesuatu yang akan membahayakan saya. Dan orang ketiga, orang yang bertawakal kepada dirinya sendiri berkata, berpendirian selama badanku masih sehat, maka tidak ada kekurangan sesuatu pun bagi saya. Ketiga-tiganya tersebut adalah tawakalnya orang-orang yang bodoh. Nah, beruntunglah orang yang bertawakal yang keempat ini, yaitu yang keempat, orang yang bertawakal kepada Tuhan berkata, berpendirian, tidak peduli saya menjadi orang kaya atau menjadi orang fakir, miskin, maka sungguhnya saya mempunyai Tuhan yang akan menguasai, menjamin saya sekehendaknya. Masya Allah. Dan mari kita simak baik-baik firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Kata Allah, makanlah olehmu sekalian dari rezeki Tuhanmu dan berterima kasihlah kepadanya. Masya Allah. Bersyukur yang hakiki ialah mempergunakan nikmat pemberian itu tidak untuk berbuat durhaka kepada Allah, bahkan mempergunakan masing-masing anggota sesuai dengan fungsi kegunaannya untuk taat kepadanya. Maka hendaknya kamu menjaga 7 lubang alat, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, mulut, dubul dan dubur dari segala yang haram dan yang makruh yang dibenci, agar supaya tertutuplah pintu-pintu neraka jahanam yang sebanyak itu 7 dan yang bertingkat-tingkat. Apabila kamu pergunakan semua alat itu sesuai dengan kegunaannya untuk beribadat dan taat dengan sepenuh pemusatan hati, fikiran serta ikhlas, tentu dibukalah 8 pintu surga untuk kamu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya dengan sebaik-baik mungkin semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita lagi kesusahan, baik tentang harta, hati, fikiran, ilmu, maka jangan lupa kita minta. Kita terus berusaha, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-su'alu akhirul kasbi. Minta itu adalah usaha yang paling akhir. Jadi kita dianjurkan untuk selalu berdoa, berusaha, dan doa itu termasuk dalam usaha. Maka sungguhnya meninggalkan minta di dalam keadaan yang seperti itu, seperti mati, adalah berdosa. Kita tidak boleh minta berdoa supaya kita mati karena kemelaratan hidup, karena itulah suatu perbuatan dosa. Karena berarti dia mencampakkan diri untuk mati bunuh diri. Apabila minta itu menyebabkan dirinya tegak kembali, maka minta itu dalam situasi seperti itu seperti juga usaha. Dan tidak suatu kehinaan dalam minta dalam situasi seperti itu. Jadi kita dianjurkan apabila termepet atau tidak ada lagi jalan lain, maka dianjurkan usaha kita meminta kepada yang lain supaya kita tetap bertahan hidup. Sesungguhnya kehinaan atau rendah diri itu pada seorang yang minta terhadap suatu yang tidak dihajatkan. Jadi apabila kita tidak membutuhkan suatu lalu kita minta-minta, ini sangat suatu penghinaan bagi dirinya sendiri. Maka sungguhnya seorang yang mempunyai makanan pokok cukup untuk 1 hari saja tidak halal baginya minta. Jadi apabila kita telah mencukupi diri kita makan pada 1 hari itu, kita tidak layak lagi untuk minta kepada yang lain. Karena hal itu merendahkan dirinya sendiri dalam keadaan tidak darurat dan menyalahi hadis yang terdahulu. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezekinya, semua urusan kita, usaha kita lancar, dan umur kita dipanjangkan dan barokah, dan kita mati dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan, salah-salah kata, tersinggung dan lain sebagainya. Kami Al-Fauzi akan pamit.